Jadi begitu masuk itu langsung kepotong. Del. Langsung. Potongnya langsung sampai ini kita segini. di atas lutut. Atas lutut. Ngeblak, sadar, tapi gak iso lap-lap. Jadi begitu ndelok kondisiku terkapar di atas mesin ini, aku udah langsung kaget, ambek melayu, ambek bengok-bengok. Tolong. Perasaan pertama yang muncul itu pas aku digotong. Jadi pas digotong temenku itu, di dalam hatiku itu muncul tiba-tiba muncul itu. Ya Allah, iki dalanku iki takdir. Wah, insyaallah. Iku mbok. Merinding aku rek. Iku metu tekan di gak paham. Pokok sing jelas iku metu ya Allah iki takdirku iki dalanku. Jadi wis kayak wis pasrah. Jadi enggak ada rasa pemberontakan kayak apa. Tidak ada. Genggam erat kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dulur-dulur. Ketemu lagi di Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Insya Allah. Alhamdulillah akhirnya ketemu ini silaturahmi yang ke-25. Setelah kita mungkin lebih dari 1 tahun janjian sama beliaunya, tapi akhirnya takdirnya ketemu baru sekarang. Nah, di sebelah kiri kita sudah datang Mr. Arif One Legs. Saya sambil ya Pak, aman ya? Aman. Bang teko perjalanan dari rumah naik motor aman. Terus gak macet ya? Karena gak sampai kecegat apa operasi zebra. Nah, di sebelah kita ada nama aslinya Arif Setiobudi. Kalau teman-teman mungkin sebagian kalau di Kota Malang sudah tahu, mungkin tahunya mungkin kebanyakan mayoritas b-boy ya, sebagai b-boy ya, dancer, break dance. Oke. Mas Arif ini tak spill sedikit ya apa aja kegiatannya ya. Nanti kalau data nanti kalau ada yang kurang sampean timbali Mas. Siap. Mas Arif ini hobinya hiking, ya adventure, terus juga seorang konten kreator, fotografer, breakdance ya b-boy tadi, terus dan atlet bola nasional, terus seorang pengusaha juga, dan juga seneng goes ya, bener-bener Mas sepedaan. Oh, ada lagi kegiatan lain saya nggak sempat disebut? Ngopi paling. Cangkruk kopi. Cangkruk. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu banyak sekali kegiatan dari Mas Arif One Legs ini setelah mungkin apa ya setelah gabung dengan komunitas yang apa yang ngarani difabel itu kakaknya kegiatannya semakin mencuat. Tapi sebelum kita ngobrol jauh ke sana, kita pengen flashback dulu, kita pengen tahu biografinya beliaunya dimulai dari mana start, karena di silaturahmi ini adalah kita ingin mendokumentasikan secara digital ya teman-teman, terutama dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Kota Malang dan Indonesia. Kebetulan pas mampir ini ya di luar Malang ya kita sikat. Oke. Mas Arif, sampean asli Malang ya? Asli Malang. Di Sukun. Oh, Sukun. Ngaglik itu cedek RST. RST Burine. Nah, sebelah utara RST. Sebelah utara ya. Oh, berarti sadurunge RST ya kok Kasin. Ya, oh, kampung sing kanan. Terus kanan jalan. Oh, Burine. Di kono ono ruko-ruko apa iku bengkel ka apa iku? Iya. Ono gang kan iku? Ada gang. Gange ono loro, sitok gang isor, sitok gange munggah. Nah, iku lek ngarani ngaglik yo. Ngaglik. Siap. Yang terkenal itu pecel rawon. Oh, iya pecel subuh. Pecel subuh. Oh, alah daerah kuno. Burine kuno, siap. SD, SMP, SMA di dia men. SD di Ngaglik kuno, terus SMP di SMP 19 Sampu.
Oh yes, SMP 19 Sampo. Terus STM nasional. Oh, STM nasional. Langsep. Angkatane anu Nixo. Eko Nixo parkiran BCA itu. Aduh lali aku lulusan 2006. Oh, 2006. Oh ya sih. Atau Atau. Rek Nixo kurang lebih sama aku songo-songo. Siap. Sempet kuliah apa enggak akhirnya? Enggak. Jadi mari lulus iku terus setelah 6 bulan, 6 bulan itu enggak kerja. Nyantai. Nyantai kan kegiatan. Akhirnya setelah 6 bulan lulus itu baru untuk kerjaan. Kerja Di Krian Sidoarjo. Krian Sidoarjo itu kan industri ya. Pabrik plastik. Pabrik plastik sebagai apa sampean itu? Operator mesin. Oh, jurusannya STM-nya STM. mesin. Aku mesinnya STM jurusannya otomotif sih waktu itu. Oh, tapi ya Waktu itu otomotif. sik nyambung lah ya. Foto mesinnya lah. Mesin cilik mesin gede aja. Foto mesinnya woy. Ya. Nah, terus kerja akhirnya gue nyambungin nang iki. Ya, Aku oke. kecelakaan kerja itu. Nah, itu kerja seberapa lama? Nah, ini sekalian. Jadi Mas Arif nyambung. Wanlek ini kan kalau teman-teman di fotonya itu yang terbaru itu ada foto jejer yang before dan after ya. Dulu dulu Nyon Sewu kakinya masih lekap dua, terus di sampingnya itu ada kakinya karena setelah musibah sekarang jadi satu kaki. jadi satu lagi, satunya nggak besi gitu ya. Itu cerita noyo apa sejarahnya. Nah, jadi pas kerja di Kriani ku mau kerja baru 6 bulan kerja pokoknya 6 bulan kerja. Aku bagian masak bahan mentai plastik. Jadi di pabrikku bagian masak bahan mentai plastik. Panas sih berarti kan? Panas, dipanaskan kan ya? lah, ya. Jadi ada 2 mixer besar lah pokoknya, 2 mixer besar buat masak bahan mentai plastik. Salah satu mixer ini diperbaiki, satu mixernya jalan. Jadi mesin itu masih jalan, masih produksi lah. Terus dari mixer ini ada mesin buat nampung bahan yang setelah dimasak. Matang, duduk nang bisa mesin penampung, mesin penampung ini Nah, dari mixer ke mesin ini ada pipa penghubung. Nah, waktu itu karena ini diperbaiki mixer satu ini, pipa penghubung ini mau dilepas. Nah, menyisakan lubang di mesin penampung tadi. Bekas pipa itu tadi. Ukurannya pun seukuran kaki gini lah. Iya. Pipa itu mau bolongan. Nah, setelah itu sama mekaniknya itu ditutup karung plastik. Jadi cuma diplek, enggak ditutup. Labat kayu besi lah. Jadi mek ditutup karung glangsi. Itu ini sore glangsi lah, berarti saya ono cairan. Cairannya sudah masuk. Belum cairan sih, jadi kayak tepung. Oh, masih tepung sing matang, bahan biji plastik. Nah, ditutup. Terus kan ini jalan. Jadi pas aku mengoperasikan mesin ini, kan itu kebetulan CV malam jam 12. Aku masuk jam 12. Enggak sih, padang. Nah, waktu aku menjalankan mesin ini, ono kebocoran titik di pipa penghubung. Mesin sing mlaku iki mau. Nah, aku punya inisiatif untuk ngerapeti dhewe. Karena ya simple sebenarnya, cuma ngerapeti ono obeng ono siap. Jadi cuma ngerapeti titik lah. Nah, aku punya inisiatif untuk ngerapeti dhewe. Nah, untuk menuju sing iki mau melewati iku mau. Sing bekas lubang, ono lubang iki mau. Nah, pas lewat iki mau ngerti kalau di situ ada lubang yang ditutup karung plastik. Pikirnya sampean di bawah karungnya kok ono blapak apa ngono. Enggak. Jadi tak langkai. Terus jadi ngerti, jadi awalnya ngerti, oh iki ono bolongan iki wis tak langkai. Terus menuju mesin sing bocor iki mau. Tak rapeti lah terus. Nah, mari ngerapeti iku mau pas balik, gak kepikiran. Lali. Wis lali wis, jadi melaku biasa. Begitu kaki kanan ngidek iku mau, jadi langsung pleng. Kayak wong kejeglong. Kayak wong keblowok nang bolongan nang kot ngono lah. Jadi keblowok pleng. Kondisi mesin jalan. Jadi begitu masuk langsung terus ditampani mesin di jero niku. Di dalam lubang iku ono kayak penggiling. Kayak istilah kayak apa ya, kayak molen, truk molen gitu. Sing dhek kalem. Nah, jadi dhek iki fungsine buat ngaduk bahan biar nggak berhenti lah intinya. Jadi ngaduk kekuatan gede kan. Begitu masuk kakinya langsung nggak sampai kesedot sebenarnya. Jadi begitu masuk itu langsung kepotong. Langsung. Potongnya langsung sampai ini kita segini, di atas lutut. Awalnya waktu itu. Jadi
begitu masuk langsung potong del. Nah aku langsung geblak sadar tapi gak iso lapo-lapo, gak bisa ngapa-ngapain. Terus gak ada teman-teman di situ? Awalnya nggak ada karena kan shift malam, terus Berapa orang cuman ya? bagianku itu di atas tapi kelihatan dari bawah kayak bordes-bordes gitu. Jadi temen-temenku lainnya itu bagiannya di bawah semua. Jadi awalnya geblak, teriak minta tolong pun nggak bisa karena pendarahan Menahan sakit ya? Menahan sakit, pendarahan hebat, jadi nggak sampai nggak bisa teriak, nggak bisa teriak. Akhirnya terkapar di atas mesin selama beberapa menit mungkin, juga nggak terlalu lama. Posisiku noleh ke bawah. Nah itu ada salah satu temanku itu bagiannya di bawahku. Dia jalan dari depan menuju bagiannya dia, tiba-tiba dia noleh ke atas, mengarah refleks ya? Refleks, yes. Masya Allah, ini Mas. Iya. Nah pas noleh gue mau, delok kondisiku sih nggak ngono, dia langsung melayu sampai. Itu nih sor. Iya, jadi kan memang mesin ini kayak rongko-rongko, ketok lah pokoknya ketok. Jadi begitu delok kondisiku terkapar di atas mesin ini, aku udah langsung kaget, ambek melayu, ambek bengok-bengok, tolong. Jadi akhirnya melayu marahnya aku, langsung aku digotong, kuape semua teko, mesin dipateni, aku digotong. Dan kondisi sadar kan men ya? Sadar, cuman ya aku mau gak salah apa-apa lemes. Tadi krungu terus seiso ndelok keadaan sekitar, itu seiso. Makanya ngerti detail kronologi ini seperti apa sampai dibawa ke rumah sakit dekat pabrik itu mana. Jadi mari digotong nang mobil, digotong rumah sakit dekat pabrik. Akhirnya setelah dilakukan dibersihkan ngono ya, dibersihkan di istilahnya biar nggak penanganan pertama akhirnya dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar di Surabaya. Terus kondisi kaki sama sing putus itu masih di dalam mesin waktu itu. Nah setelah aku nyampe di rumah sakit di Surabaya, mesin baru dibongkar itu siang. Jadi nggak langsung bisa dibongkar karena shift malam, mekaniknya terbatas. Terus baru bisa dibuka pas siang karena semua datang mekanik terus pihak-pihak perusahaan yang karyawan-karyawan lainnya lah. Jadi akhirnya baru bisa dikeluarkan dari mesin itu. Wah, itu mesinnya ya isinya gawat tok sampean ya. Ya, mengalir darah campur dan plastik. itu saat itu berarti heboh ya, kondisi di pabrik saat itu heboh sekali ya. Heboh. Mungkin itu eksiden pertama. Mungkin bukan pertama, tapi mungkin yang istilahnya kayak yang parah. Yang nemen, yang parah. Iya, salah satunya mungkin ya, salah satunya. Betul. Terus sampean perasaan saat itu bagaimana? Perasaan pertama yang muncul itu pas aku digotong. Jadi pas digotong temanku itu, di dalam hatiku itu tiba-tiba muncul itu. Ya Allah, iki dalanku iki takdir. Masya Allah. Iku mbok. Merinding aku rek. Iku metu tekan di gak paham. Pokok sing jelas iku metu ya Allah iki takdirku, iki dalanku. Jadi wis kayak wis pasrah. Jadi enggak ada rasa pemberontakan ke apa? Tidak ada. Kayak protes, ya Allah kok kudu aku sih, iya. Enggak ada. Jadi memang karena seketika itu juga muncul kata-kata itu. Jadi wis kayak ya wis lah ngono. Simpelnya ya wis lah, ya wis. Iku dalanku, iki takdirku. Cuman bedane saiki aku kehilangan satu. Dengan secepat itu membalik keadaan ya, Bapak. Iya, Mas. Itu luar biasa. Terus itu waktu itu orang tua masih sampai sekarang lengkap ya orang tua? Orang tua bapak meninggal tahun 2019. Tadi kejadian itu, kalau kejadian itu masih ada. Gimana Bapak Ibu? Jadi waktu itu ditelepon. Berarti kan tas lulus ya, kira-kira umur ya 19-an paling ya. 20-an. Jadi ditelepon, dikabari aku kecelakaan. Gak ngomong. Gak sampai detail. Gak detail, pokoknya ini kecelakaan. Dikira kecelakaan di jalan tau. Iya. Nah akhirnya udah nang Surabaya nang rumah sakit baru kondisiku sih kok gini kaget. Nangis nih Bibi. Shock nangis lah. Masya Allah, Bapak. Jadi begitu aku metu tekan ICU dipindah nang kamar, kan ibu langsung ngerti, ibu mbak bapak itu langsung istilahnya wis cedek kan, maksudnya wis iso mulai megang. Iku mbak nangis, nah itu langsung aku ngomong, Bu Pak aku gak apa-apa, sampean aja nangis. Wis mek iku tok sing muncul tadi akhirnya. Aku sing ngredeg dhewe. Akhirnya mari Bu nangis ora
reda. Oh ya Allah. Terus bisa menerima itu. Sampean berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara, aku nomor 3. Sing siji loro wis mentas apa ya? Mentas 1 2 4 wis mentas. Wedok lah. Tinggal aku. Mbak loro, adik cowok siji. Jadi cewek-cewek cowok-cowok. Adik amin wis rabi bisa keluarga. Tapi bisa nih keluarga. Keluarga. Sekarang tinggal aku sama ibu. Sama ibu. Oh, berarti sampean sekarang di rumah sambil nemenin ibu ya. Oh, iya iya. Kayak teman-teman berarti ono di garis yang lain apa namanya harus menemani ibu. Makanya saya gak mungkin durung mikir rapi di sini. Iya. Ditakdirkan seperti itu. Betul, saya paham dengan teman-teman yang lain cerita itu. Cuman yang menjadi teman-teman yang jadi salah satu catatan persis dulu saya pernah podcast ada seorang di Sumpil itu jenenge Mas Prima Sumpil. Waktu itu kurang lebih musibahnya sama, cuman waktu itu dia matanya yang diambil sama Allah kan, karena terlalu banyak bersila di dalan ya, sampai beberapa kali akhirnya di suatu momen itu dia tidak bisa melihat sama sekali. Momennya yang bikin kita takjub itu sama sepertinya Mas Arif, di saat sedikit kenikmatan sama Allah diambil waktu itu matanya, kalau Mas Arif mungkin salah satu kakinya, tapi langsung detik itu juga kita itulah orang-orang pilihan. Kalau menurut saya itu sudah memang orang-orang pilihan. Kita seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan. Wow, amazing. Nah setelah itu berarti kan sudah nggak kerja lagi. Sudah nggak kerja. Tapi ada kompensasi ya kok perusahaan. Jadi seluruh biaya rumah sakit ditanggung perusahaan. Terus sampai akhirnya pesangon. Jadi ketika urusan dengan rumah sakit selesai, wis sembuh, wis pulang, akhirnya dikasih pesangon. Karena juga masnya ikhlas ya, karena tuntutan, karena kejadian apa, wis dianggap musibah ya. Wis case close. Tidak istilahnya tidak menuntut terlalu banyak ke perusahaan. Betul wis. Jadi dari pesangon itu wis manut ae wis yo. Gimana caranya pesangon iki tadi usaha waktu itu. Di saat itu, nah sekarang fase berikutnya ibaratnya kita second life lah, second chance. Setelah pasca itu apa yang ada di pikiran sampean untuk struggle meneruskan hidup ini, apa yang pertama yang dilakukan? Jadi dari pokok mikirnya dari pesangon itu harus jadi istilahnya jadi usaha. Sampai entek pemasukan. Waktu itu dikasih pesangon itu 15 juta. 15 juta. Terus aku mikirnya waktu itu tahun 2008 lah. 2008. Yang lagi rame itu warnet. Oh yes, warnet. Terus warnet itu ada kan di pinggir-pinggir jalan raya. Agak jauh lah, kalau dari kampung gitu harus jalan agak jauh lah itu. Nah aku kepikiran buka warnet di Oma. Jadi ada ruang tamu kecil. Terus berapa PC? Waktu itu cuman bisa kebeli 2 PC. 2 PC, cari informasi buat masang internet. Masa internetnya akhirnya dapat di Telkom waktu itu. Main Telkom dong ya? Iya, waktu itu masih Telkom. Ada bener kayak terus akhirnya bisa jalan. Dua unit itu ternyata rame. Ternyata antusias anak-anak di sekitar rumah di kampung itu rame, karena ya kan nggak perlu jauh-jauh ke jalan raya dan lain-lain. Komplain tonggo-tonggo gak komplain. Anakku gak boleh lihat internet. Tapi pada akhirnya lebih ke enak lek goleki. Oh, ya wis. Aku gak paling ndek kono. Iya, atau blakrake. Tadi gak ada. Akhirnya bertahan berapa lama? Rame akhirnya sampai bisa nambah PC waktu itu. Sampai 6 PC. Itu sama Joko Dewi apa ono sing emangi? Gantian aku, ibu bapak. Pokoknya tadi kan ibu kan di oma atau kerjaan di oma. Saat itu juga bapak juga nggak bekerja? Bapak masih jualan bakso keliling. Di saat setelah jualan? Pas senggang lah, pas senggang. Pas misal aku ono perlu metu apa bu ngasuh gantian. Alhamdulillah. Bertiga ini yang gantian. Dan itu menghasilkan ya, berarti untuk bertahan hidup alhamdulillah banyak yang tak dapat bisa bantu. Waktu itu masih adik masih sekolah, jadi bisa bantu biaya sekolah. Terus bisa beli motor sendiri buat istilahnya kegiatan-kegiatan lah, biar nggak tergantung sama orang lain. Selain lah banyak hal yang kebeli waktu itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi di awal-awal itu selain bekerja juga penyesuaian di rumah, mulai sampai hal sepele rutinitas daily activity loh ya. Bersepeda, mungkin bajunya apa segala macam, akhirnya menyesuaikan. Kalau
kegiatan sehari-hari sih intinya sama saja, maksudnya podo ae lah. Iya, iya. Cuman bedanya saiki aku berkegiatan dengan menggunakan tongkat. Iya. Jadi tetap metu-metu keluar-keluar itu tetap berlangsung. Di antara beberapa hobi yang dilakukan tadi, like breakdance itu saat itu sudah. Nah, iki like breakdance ini ono poin tertentu, poin satu, poin penting. Jadi di breakdance aku ikut breakdance ini tahun 2005. 2005. Oh, itu setelah warnet. Belum. Oh, sebelumnya sekolah. Belum kecelakaan. Belum. Punya 2 kaki yang lengkap. Iku wis melok breakdance 2005. Waktu itu di sekolah. Jadi di sekolah iki ono salah satu koncoku mengajukan untuk ekskul breakdance. Wah, keren dari STM yo. Iya, waktu itu kan memang 2005 ini di Malang terutama lagi hype hip hop. Tapi kan di luar sekolah semuanya rata-rata kan. Di luar sekolah di Sarina, waktu itu di Sarina. Oh iya. Nah, ada salah temanku ini kenal sama salah satu anak Sarina ini, anak-anak B-boy. Akhirnya mengajukan ke sekolah. Dia disuruh untuk melatih di sana. Jadi guru tamunya. Pihak sekolah pun akhirnya menyetujui itu karena mungkin baru terus ya apa positif lah. Iya positif tuh arek belakang aku dapat. Akhirnya jalanlah ekskul itu dengan pertama yang ikut daftar itu 40-an orang kalau nggak salah 50. Akhirnya jalan setiap minggu itu hilang. Bertahan arek 8 ya. Salah sijine sampean. Salah sijine aku. Dari situ akhirnya karena aku seneng terus aku sering latihan. Akhirnya nggak latihan di sekolah toh. Diajak sama pelatih ini di Sarina itu tadi. Karena ketemu sama anak-anak B-boy yang lain. Punya potensi soalnya. Semalang, ya. Karena ya seneng gitu ya. Jadi sebisa mungkin mempelajari hal-hal baru di breakdance itu. Akhirnya dari situ sudah main event-event bareng ya? Ikut-ikut lomba, ikut-ikut perform sampai akhirnya kerja itu tahun 2007. Nah dari kerja itu kan akhirnya vakum karena kan nggak ada waktu terus menerus vakum di dunia breakdance. Akhirnya kerja terus kecelakaan itu. Nah setelah kecelakaan 2008 itu 2008 ada salah satu temanku B-boy juga Marani. Seangkatanku sak kampung. Oh, arek sokut misan. Arek ngaglik bisa. Terus modelnya nendang dia arek. Latihan wis bareng. Nah, waktu itu aku diajak, ayo delok arek latihannya kan suwe gak. Apa ketemu arek. Nah, waktu itu latihannya di Matos. Di depan itu ada namanya Tires Cafe. Tires. Oh iya. Nah, di sana itu anak-anak reguleran tiap Kamis kalau nggak salah lupa. Tiap Kamis malam itu reguler. Disediani tempat latihan. Iya. Oh iya. Kayak ngumpul bisa ya. Akhirnya kan tadi kayak titik kumpul anak-anak tiap seminggu sekali. Nah, akhirnya di Tires itu. Nah, awalnya kan aku datang. Terus beberapa dari teman-teman ini belum tahu kalau aku ini kecelakaan. Jadi ada yang belum benar-benar nggak tahu. Iya. Jadi begitu aku teko kaget. Maksudnya ya shock kaget. Kon mari kena opo iki wis heboh. Ana beberapa sing wis paham, ana beberapa sing gak ngerti iku heboh nih. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol terus arek latihan. Nah, otomatis kan aku masih delok arek latihan. Nah, dari situlah muncul kayak aku iso gak sih? Mana masih kondisi kok ngene. Nah, iku cikal bakal aku terjun di dunia breakdance lagi dengan kondisi satu kaki. Jadi muncul perasaan pengen nyoba terus dan akhirnya nyoba malam itu sedikit gerakan karena mungkin sebelumnya kan sudah bisa beberapa gerakan terus dasar-dasar gerakannya wis bisa akhirnya tak coba kok iso no ya waktu itu juga wis nggawa ekrak sudah cuman 2 waktu itu masih dua tongkat akhirnya tangan gono nggak pakai ekran jadi main-main kayak bawah-bawah iso nah dari situlah akhirnya wis kudu latihan maneh meskipun kondisi kok ngene. Nah akhirnya dari situ tiap seminggu sekali itu wis teko ikut latihan terus anak-anak jadi antusias juga maksudnya tambah semangat akhirnya coba gini berarti kayak saling betul berbagi ilmu lah ini. Coba sih ini coba bagi teman-teman lain juga membawa energi tersendiri akhirnya tambah semangat ya bisa. Karena
di Malang terus terutama di Indonesia sendiri belum ada B-boy yang satu kaki. Iya betul. Akhirnya jadi sesuatu yang wah gitu. Ya secara tidak sengaja ya itu akhirnya salah satu rezeki ini. Ya itu juga jadi salah satu apa ya motivasiku. Jadi motivasiku sendiri itu pengen membuktikan ke diriku sendiri dengan kondisi seperti ini apakah masih bisa bikin apa enggak. Satu, terus yang kedua di Indonesia belum ada, baru satu-satunya gitu. Dan sejak saat itu ada tercetus lah jenenge Arif One Leg udah gitu. Belum. Masih Arif. Terus. Sampai akhirnya berjalannya waktu, ada salah satu teman gitu yang kan kalau di B-boy ini ada nama EKE. Iya, EKE kayak rapper kan. Panggilan gitu lah, khusus. Nah, akhirnya temanku ini ngomong, "Rip, kon gawe jeneng iku wis One Leg." Kan satu kaki. Oh iya, masuk akal. Akhirnya jadilah One Leg itu tersemat dan jadi One Leg pakai Z. One Leg pakai Z. Akhirnya jadi nama EKE sampai sekarang. Waktu itu di klub arek waktu di kumpulan itu ono jenenge nama klannya apa breakdance waktu itu? Lek dulu sik gabungan sih. Jadi namanya Malang Breakin. Sampai golone Tam Dalgi barang ya sing di Gonang Dalgi Tam. Iku sing lama iku apa ya? Malang MB akeh sih dulu The Ducks. Lek dulu itu ada namanya The Ducks, terus Breaker Family itu tahun 2000-an lah. Tapi semakin kesini semakin banyak tim-tim baru, termasuk aku ikut pertama latihan rutin itu di Matos itu, terus yang kedua diajak di IKIP Budi Utomo, belakangnya di sini Pizza Hut, Burine Pizza ya Bromo. Dalam Bromo. Burine SMP. Di IKIP itu lah pokoknya. Jadi lab, supply lab, SMA lab itu. Jadi diajak latihan rutin di Uno sama anak-anak IKIP itu. Terus bikin grup, namanya apa ya lali aku. Pokoknya ada di situ. Terus mari latihan rutin di Uno. Ada satu tim, istilahnya salah satu tim besar di Malang, jadinya Pyramid Soul. Pyramid Soul. Oh ya. Jadi Pyramid Soul ini terbentuk tahun 2009. Itu pun juga sebenarnya orang-orang lama yang di Malang, B-boy lama di Malang, tapi mereka bentuk grup baru namanya Pyramid Soul itu. Akhirnya aku gabung tahun 2011 di Pyramid Soul ini. Akhirnya ini bisa dibilang kumpulan B-boy boys lah. Pyramid Soul ini dulu itu. Akhirnya gabung lah di sana. Akhirnya sering ikut-ikut lomba-lomba tingkat daerah maupun nasional. Lokal sampai nasional ya. Sampai nasional. Dan dari situ pelahan akhirnya One Leg mulai dikenal banyak orang. Salah satu momennya waktu itu ada di Bali. Jadi B-boy Indonesia itu punya agenda tahunan, namanya Break in Fashion. Ya. Jadi itu satu acara di mana berkumpulnya b-boy seluruh Indonesia. Istilahnya bisa dikatakan kayak umrohnya anak-anak b-boy di Indonesia. Jadi itu penyelenggara arek Bali apa? Jakarta. Oh, Jakarta. B-boy Indo, namanya B-boy Indo. Oh, keren. B-boy Indo itu wadah B-boy Indo ngono ya. Ya, wadah B-boy seluruh Indonesia. Nah, itu memang agenda tahunan di Bali. Tiap Desember pindah-pindah sebenarnya. Tapi waktu itu aku ikut yang di Bali itu Break in Fashion ketiga tahun 2012. Wis iku lek kalau nggak salah. Ibaratnya yo salah satu tujuan iso masuk rene ku pokoknya iso melu dek kene sangar. Yo asik lah. Akhirnya Malang bawa nama Malang tapi bukan tim. Jadi gabungan Malang berangkat anak rolas apa 10 lah. Apa ngono? Wakil pokoknya. Rombongan. Memang konsepnya antar kota. Di istilahnya di battle itu antar kota. Jadi misal Jakarta lawan Bali atau Surabaya lawan Malang kayak gitu. Semoga antar kota. Malang musuh? Malang ketemu Banjarmasin. Lawan Kalimantan. Nah akhirnya di situ kan kumpul semua b-boy. Acaranya kayak di klub. Terus kumpul ya ada beberapa yang kenal, ada beberapa yang belum tahu. Nah akhirnya begitu pas battle, pas aku turun, itu momennya itu bener-bener momen di mana kayak hype itu bener-bener sing
sing Itu sik kayak melangkah gini wis. ket masuk itu wis heboh. Iya, Satu betul, ruangan itu heboh semua karena ya itu tadi Mari ngono delok Karena gerakane mana. di Indonesia belum ada. Belum ada, kan. betul, Akhirnya betul. begitu turun, ternyata isok ngono lah intinya ternyata isok dengan kondisi seperti itu. Akhirnya banyak yang istilahnya kayak respect, banyak yang Iya, iya. apa istilahnya wis padha heboh Iya, kabeh iya, lah iya, di iya. situ di momen itu. Nah itu yang jadi Keren. akhirnya Salah satu jadi satu titik akhirnya semakin banyak dikenal Heeh. teman-teman Bibo yang lain. dan sama nih akhirnya wis tambah pede ya, tambah semangat. Semakin explore istilahnya ya, semakin meningkat untuk mengeksplor dunia Bibo ya. Keren. Akhirnya dari situ sudah mulai sering ke luar kota ya akhirnya ya. Sudah, jadi ikut-ikut lomba, ikut-ikut ke Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, banyak kota. Terus mungkin bisa ada achievement atau pengalaman-pengalaman yang lain ya pasca sampai Kejadian. One Leg ini sudah menjadi One Leg ini, ada kolaborasi dengan siapa atau Ya. tak diundang kemana gitu. Banyak sebenarnya yang mau tak ceritakan Yang ini deh, ada dua deh. beberapa. Jadi ada satu momen itu aku iseng melo Indonesia Mencari Bakat. Oh, iya. Yang ketiga waktu itu, yang ketiga tahun 2012. Heeh. Waktu itu ada audisi online. Jadi kan sebelumnya itu belum ada audisi online. Jadi kalau misal pengen ikut itu harus Rono, datang ke iya. nang Surabaya, antri dan Terus? lain-lain. Sampai misalnya Siap. terus Waktu itu ada online, aku iseng pas latihan itu dari video tak kirim. Ternyata lolos lolos. Udah nang Jakarta, audisi langsung di kono. Setelah audisi ternyata lolos mana? Jadi akhirnya lolos sampai gua audisi budal pertama kan itu biaya dewi ya transport. sebenarnya dibiayai, cuman karena waktu itu aku gak paham, jadi aku pakai biaya sendiri. Terus aku bingung nginep Dendi waktu itu karena belum tahu. Ternyata ada fasilitasnya semua dari sana. Nah, setelah itu pokoknya lolos sampai babak 48 besar. Wah, Nah, luar dari situ akhirnya semakin banyak yang tahu. Hmm. Ya, banyak yang tahu. Itu 48 besar itu wis ditayangno di TV ya. Sudah live. Jadi dibagi 4 grup. Keren. Dibagi 4 grup. Terus dari situ gak lolos. Cuman akhirnya banyak yang tahu, Nah, terus itu, termasuk media-media. Ah. Dari situ akhirnya jadi batu lompatan juga ya, akhirnya ya. beberapa ada undangan dari kayak acara di Trans TV atau acara Iya, iya. gitu ya, ada undangan-undangan gitu lah. Termasuk yang 2016 itu diundang Hitam Putih, Oh, teko Deddy ketemu Deddy Corbuzier. diundang dari Corbuzier tahun 2016 seperti itu. Ya lah di hitam putih waktu itu ya juga ono cerita sedikit sejarahnya Ya, kan ya, ditakon-takoni. Terus ikon juga perform juga. Sempat perform. Keren. Nah, Terus ana sing itu yang katanya ada sempat apa ya dokumenter kayak apa sing sama orang bule di itu. Bali. Nah, kalau itu baru-baru ini. Oh, gimana ceritanya? Oh, ini nih dari setelah Perjalanan itu. perjalananku mau banyak beberapa proyek-proyek akhirnya, termasuk dulu sempat ada workshop juga di Jogja selama 4 hari. Itu juga kerjasama dengan Amerika. Jadi Oh, di YouTube juga sing kayak lightingnya minimalis juga. Kayak opera itu bukan. Itu beda acara. Tapi masih nyambung sama itu sebenarnya. Jadi ada proyek dari Dubes Amerika ini mendatangkan pelatih langsung dari Amerika untuk ke Indonesia. Dia lebih ke tari kontemporer, tapi dia memadukan penarinya ini difabel dan non difabel. Oh, memang kebetulan programming ngono ya. Iya, dicampur, dan aku salah satu yang diundang untuk ikut workshop ini. Oh, yang hubungi sampean sapa? Dari Orang media apa? Surabaya, boy. Konjen Surabaya waktu itu. Jadi nggak tahu mereka dapat informasi dari mana, pokoknya dihubungi, akhirnya berangkatlah ikut workshop itu selama 4 hari Di Jogja. Nah, dari situ akhirnya ya wis banyak mengenal hal-hal baru, banyak ketemu orang-orang baru. Termasuk kan kalau aku sebenarnya fokusnya ke breakdance kan. Iya. Dari situ dihadapkan dengan istilah kayak kontemporer yang benar di luar, Ya, masih di bisa luar dimasukin zona. gerakan-gerakan breakdance itu masih bisa. Cuman itu lebih bebas lagi. Explore-nya lebih luas. Terus kan pakemnya ngono ya. Tidak ada pakemnya. Nah, dari situ akhirnya Tapi ada yang direct ya mereka atau disuruh explore sendiri explore sendiri. Itu metode dari mereka sih, karena kan penarinya kan difabel dan non difabel. Iya. Dan biasanya kalau yang difabel ini kan terbatas. Iya. Makanya mereka itu membebaskan
istilah pesertanya untuk mengeksplor gitu. Nah, dari itu akhirnya ya banyak hal, banyak undangan perform, tampil gitu yang. Nah, yang terakhir kemarin itu yang project di Bali itu tahun kemarin itu sama salah satu organisasi dari Inggris. Namanya We Are Epic. We Are Epic. We Are Epic. Jadi mereka memang fokusnya itu kayak tarian yang istilahnya difabel dan non difabel, memadukan tarian antara difabel dan non difabel lah. Intinya gitu, fokusnya mereka gitu, dan mereka punya waktu itu punya program di Indonesia, jadi kerjasama sama Indonesia, bikin program di Bali selama seminggu. Terus mereka mendatangkan penari dari Inggris satu dan mencari penari difabel dari Indonesia satu. Nah, karena penari difabel akhirnya langsung pokoknya langsung penari difabel di Indonesia langsung Google search malah ke Google ketemu nih Arif penari difabel gitu langsung munculin namaku ya. Alhamdulillah. Dihubungi buat gabung untuk proyek itu selama seminggu. Akhirnya itu juga salah satu hal baru. Maksudnya itu benar-benar di luar breakdance. Jadi memang kontemporer. Terus mereka ngangkat salah satu budaya di Bali buat dijadikan tarian itu. Tarian kolaborasi antara ini aku sama yang dari Inggris itu. Keren. Gitu. Selama perjalanan ini kan banyak keajaban-keajaban. Waktu orang tua sempat apa nggak nyeletuk apa wah lali ternyata nggak mungkin dikatain aja. Ternyata tapi mungkin ngerasa gitu. Kok tambah alhamdulillah. Merasa gitu, cuman nggak pernah kayak diungkapin langsung. Iya. Mungkin di dalam hati ya. Tapi sama diri juga ngerasa ngono ya. Berarti memang keajaban itu ada lewat di dalannya kayak gini. Memang hikmahnya ya tinggal dari kitanya aja yang istilah menyikapi itu seperti apa. Nah, itu bisa kayak catatan dan refleksi untuk kita sendiri. Nah, terus di luar kalau di selama pengalaman Bibai tadi kan udah wakil saja yang mau diceritakan. Tadi ada beberapa. Nah, kita break dulu sih. Atan ya. Bentar lagi mari ini. Nyemil sih. Oke, kita mulai lagi. Nah, yang jadi satu momen juga itu ketika ada acara namanya street ball. Jadi di Malang dulu tahun-tahun 2011 acara street ball itu bener-bener sing rame lah, megah. Pokoknya dinteni wis. Dinteni yo. Sing ngenteni yo arek basket, arek hip hop, arek ono battle rap bareng. Battle rap. Nah, waktu itu aku melok gabung sama anak-anak b-boy yang lain. Pokoknya tim gabungan lah. Akhirnya melok ternyata bisa sampai juara 2 waktu itu. Nah, itu juga jadi satu momen di mana akhirnya banyak orang yang tahu kalau ada b-boy ya. Di Malang ini ada b-boy yang satu kaki. Itu salah satu momen juga street ball. Jadi makanya kayak begitu street ball kayak berkesan nih. Iya. Terus sudah tercatat di dalam sejarah perjalanan street ball sampai street tahun ball ini. Iya. Makanya begitu acara street ball antusias. Iya. Street ball bertahun kayak di Indonesia ditunggu-tunggu. Iya. Nah, terus akhirnya kalau ke hobi-hobi yang lain ya apa sama berjalan emang sepeda, hiking, fotografer dan lain-lain. Mulai sepeda sih. Sepeda itu mulai tahun 2012. Rame-rame sepeda apa itu ya? Fiksi. Ah, iya fiksi. Pertama itu aku ndelok fiksi itu arek-arek kan. Ndelok bawa sepeda fiksi terus tak delok itu kan sistemnya kan maju mundur. Oh iya, apa karena dia bawa torpedo. Kira boleh karena fix ya. Fix karena di fix. Makanya jadi fiksi lah torpedo ya. Makanya jadi fiksi itu. Doll trap. Nah, terus tekan ngono ndelok iso kira tak pancal. Tapi dia kan mundur terus. Kan pancalannya mundur terus. Iya, mundur terus. Jadi aku mikirnya siji kan kari ngenteni istilahnya ngenteni ayunan. Nah, daerah itu tak coba. Bedi koceli awalnya, koceli sing duwe sepeda itu. Ternyata iso aku. Akhirnya waktu itu aku iso sepeda motoran. Jadi waktu itu iso sepeda motoran. Terus nyoba fiksi ku iso. Akhirnya tuku dhewe. Tuku sepeda fiksi dhewe waktu itu piro regane? 700.000 kan. Sakmono lek gak salah. 700.000. Nah, dengan ngono akhirnya mulai seneng sepeda. Yo, nek paling wis mulai konten akhirnya yo.
Durung waktu itu. Durung ya. Tahun-tahun itu durung. Lho terus ya sing video-video bersepeda itu video Ikut tahun pandemi 2019 2020. sebelum itu sudah memulai. Jauh sebelum itu wis Jauhnya. mulai. Oh. Jadi waktu itu wis karvidean. Jadi Car kan karvidean terus ono sepedaan bengi barang waktu itu. Wah, di kumpulan anyar akhirnya ya. Jadi waktu Oh, iya. akhirnya ketemu mbek komunitas sepeda. Oh. Kenal sampai arek sepeda. Akhirnya sampai pokok aku sih rutin sepedaan itu sampai 2016. Bariku vakum sepedaan, akhirnya balik sepeda mana sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum musim-musim sepeda itu koncoku sing duwe sepeda pas tahun 2012 waktu itu ngomong menano sepeda ayo mancal mana ayo ngono nek padha wis sini lho ayo iki mumpung wis iso apa wis nganggur iki sepeda ayo ono sih akhirnya dandani lah di dandani akhirnya tadi mancal maneh tiap car video ku akhirnya tekan kono mancing arek-arek diane mancar melok aku akhirnya mancing pertama arek dhewe rata-rata arek B-boy pisan sing melok mancal arek B-boy sing cek kontak-kontakan circle iku circle pancet sebenarnya awalnya tadi arek B-boy mancal ternyata mulai akeh sing tertarik mas gabung mas akhirnya sampai meledaki kan zaman pas pandemi kan pandemi pengen ruame sampai beran bengi orang ya, akhirnya ada sing gabung mas soalnya kalau sing aku kan ambil arah lagi sepedanya ben minggu isu dan kebetulan aku salah satu apa ya bisa dikatakan pencetus sih jadi koordinator arah iku like pas mancal minggu isu itu jadi kayak sing gawe rute sing gawe istilahnya sing ngatur kabehan itu aku dan kebetulan aku seneng konten begitu mancal itu tak kayak video kayak HP ngono iku wis. Iya. Dan akhirnya tak upload di Instagram. Ono di Instagram itu jenenge Pyramid Gear. Nah, semua kontennya itu aku sing garap. Foto, video. Karena memang seneng kan. Pengen mendokumentasikan aja, seneng mendokumentasikan kegiatan. Jadi misal minggu ini finish di kopian di finish kopian di. Jadi memang sasarannya waktu itu nang warung-warung kopi. Iya. Pertama sing kenal-kenal. Tapi misal aku ndek kanca buka warung kopi ngono. Diparani cek istilahnya ya mengangkat cek rame ae. Walah. Gitu. Terus nang kopi sing lainnya itu berjalan dengan sendirinya ya? Ya, itu berjalan foto, hiking, segala macam. Foto itu memang dari dulu sebenarnya seneng foto awalnya. Jadi di sini aku sempat duwe kamera pocket sing kotak. Apa mereknya? Lumix lah. Oh iya. Digital di sana. Camdik gini. Duduk ceng film. Jadi waktu itu sempat duwe iku terus nah tekan jepret itu mulai tertarik. Api. Akhirnya nabung. Akhirnya sok tuku kamera SLR. Waktu itu kamera pertama itu 600D. Canon 600D. Siap. Nah, akhirnya syukur moto aja awalnya seneng moto. Nah, ternyata semakin sering berjalan waktu itu akhirnya merambah kayak foto-foto pre-wed, foto couple, foto wedding. Itu berjalan dengan sendirinya. Jadi semua itu sampai mengalir. Dan akhirnya sempat jadi pekerjaan. Akhirnya foto wedding, foto pre-wed. Iya, tadi foto-foto produk. Instagramnya barang ono. Itu banyak portfolionya. Lumayan masih ada pemasukan dari sana. Siap. Nah, dulur kalau sebenarnya yang kalau perjalanan cerita no kabeh iku gak mungkin wae sing minimal semoga apa yang menjadi obrolan iku mang iku teman-teman termasuk saya sendiri itu ada sesuatu ya kayak penyemangat, ada yang bisa diambil hikmahnya. Sam, sebelum kita sudahi obrolan kita iki mang yo gak kerosol saking asik iki wis sak jam semua cerita kan. Nah, jadi teman-teman bisa cek lah di Instagramnya itu Arif OneLegs, Arif Setiabudi. Arif _OneLegs atau Arif Setiabudi. Nah, ini ada satu menarik, ada di profil Instagramnya itu ada sebuah kalimat ya. Ini takdir dari Allah, ini jalan yang sudah ditentukan Allah. Nah, Mas Iso diceritakan sedikit. Ya, nah, simple sih sakjane ya wis semua iki kan wis ditakdirno. Wis dituliskan lah di garis takdir itu dituliskan. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang terjadi di
dalam diri kita, baik buruk pun itu semua sudah ditakdirkan sebenarnya. Tinggal dari mana kita menyikapi itu sebagai apa. Betul. Kalau aku sendiri, ketika aku kehilangan satu kaki, ya wis aku bisa menerima itu karena ini sudah takdir gitu. Terus disesali menyesal apapun, istilahnya disedihi, ditangisi senangis apapun itu nggak bakal kembali. Jadi ya disyukuri aja. Ya. Siap. Waduh, terima kasih banyak Mas Arif. Sama-sama. Tapi by the way, iki selain hari ini lagi aktif berkegiatan apa Mas? Usaha atau apa yang akhir-akhir ini lebih seringnya olahraga. Jadi menjalankan. Oh iya, sorry. Iki sing penting cerita terakhir, berarti Mas Arif iki salah satu atlet nasional di difabel yang kemarin habis main di Jakarta. Yo, iku cerita nono ya Bapak. Tak ceritani rada awal sih. Yo. Jadi aku melok mengenal sepak bola, namanya sepak bola amputasi. Jadi sepak bola amputasi ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang disabilitas daksa. Jadi kehilangan satu kaki, terus pokoknya yang daksa lah, daksa. Iku ono programe pemerintah kok Tidak ada. sarare dhewe. Jadi kayak komunitas teman-teman difabel dewe itu sing punya inisiatif untuk bikin sepak bola. Oh, sampean diajak. Nah, waktu itu aku diajak itu tahun 2022. Jadi diajak, terus karena aku sebelumnya nggak pernah tahu ada informasi itu. Jadi dulu sempat pesimis karena aku sebenarnya seneng sepak bola. Iya. Jadi masih sering nonton bola, sering bahkan ke nonton Arema dulu sempat di stadion waktu itu. Jadi akhirnya begitu dikasih tahu ada sepak bola amputasi itu dan diajak, langsung tak iyakan. Excited ya? Ayo. Dan pertama kali nyoba meneh akhirnya. Pertama kali sepak bola. Dan iso tiba ya. Ternyata iso. Jadi ya istilahnya belajar mana. Tapi Siap. karena masih seneng terus antusias, akhirnya cepet adaptasi cepet iso. Nah, sampai akhirnya ada di titik di mana ada seleksi pemain timnas difabel. sepak bola amputasi di Jakarta beberapa bulan kemarin baru. Beberapa bulan kemarin. Jadi aku yang ikut seleksi itu 28 orang. Malang 3 orang. Jadi 28 itu dari Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 28. Nah, diseleksi di Jakarta selama seminggu. Akhirnya diambil 18 dan alhamdulillah aku lolos. Masuk, alhamdulillah. Lolos. Tim inti, masuk tim inti ya? Masuk belum. Oh, belum. Jadi dari 18 ini masuk masih harus mengikuti TC training camp selama kemarin 1 bulan. Sebenarnya programnya ini 3 bulan. Jadi TC di Jakarta selama 3 bulan. Nah, dari 18 ini cuman diambil 15 untuk tim inti. Oh. Nah, karena akhirnya dari situ aku nggak masuk di 15 itu. Jadi akhirnya pulang kemarin 1 bulan, 1 bulan TC itu selesai terus aku pulang. Jadi untuk yang lolos ini mereka masih tetap TC di Jakarta. Tapi wes iku udah pengalaman luar biasa ya, sampai nonton apa pengenane tanding apa timnas lawan Australia. Lawan Australia itu fasilitas juga ya. Sempat waktu latihan itu waktu TC itu sempat didatangi Sintayong. Iya. Langsung ada fotonya juga, sempat foto sama Sintayong. Luar biasa. Nah, itu akhirnya diundang untuk nonton langsung di pas nonton di GBK itu udah pakai mobil bis atlet itu sana. Ya, wah, ada antar jemput khusus lah, jalur khusus. Itu salah satu momen tak terduga lagi ya, dari perjalanan. Banyak hal yang pokoknya yang terupdate itu mang dari salah satu melok lah lolos di seleksi timnas. Nah, dan sekarang juga lagi buka sebuah usaha ya. Warung kopi di daerah Tembalangan. Nah, di dulur-dulur lek cerita di turun teh kan. Kopi di Tembalangan sampai ngobrol-ngobrol santai cerita di kono. Oh iya. Oke Sam, ada lagi yang mau disampaikan? Ya itu pokoknya pengen tahu kegiatanku di Instagram itu Arif Setiabudi atau Arif Wanlek. Ada di TikTok juga. Namanya Difabel Petualang. Itu lebih ke hiking adventure gitu ya. Oh, di YouTube juga ada. Di YouTube belum. Oh, yang itu hiking TikTok yang banyak. TikTok yang banyak. Siap. Oke Sam, terima kasih banyak. Sama-sama. Muga-muga tambah sukses perjalanan karirnya yo. Amin. Judulnya dijedekno. Wis kate rapi apa durung kare? Durung. Muga-muga judulnya direjekno. Amin. Karirnya sukses, perjalanan cintanya sukses, wis dunia akhirat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Amin. Muga-muga apa yang jadi obrolan ini ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Matur nuwun sangat. Sampai jumpa di Silatu
Repmi, nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Sam. Siap. Oh, luar biasa. Thank you. Oh,